Selamat petang Tribuners, Anda menyaksikan live update petang Sabtu 19 Februari 2022 bersama saya Ratu Sujati. Beragam informasi dari berbagai kota dan provinsi di Indonesia akan kami sampaikan secara langsung bersama reporter kami di lapangan. Untuk itu Tribuners, inilah live update petang selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama, Tribuners, seorang anak bernama Sumiati 44 tahun dan ibunya Rohila 88 tahun tinggal di rumah gubuk beratapkan rumbia di Kabupaten Bangka. Keduanya telah tinggal di gubuk tersebut selama 3 tahun. Dalam rumah kecil dan sederhana tersebut hanya terdapat dapur, ruang tamu, dan kamar tidur. Sementara untuk toilet, Sumiati dan Rohila harus menumpang ke rumah saudaranya yang berada puluhan meter di depan gubuknya. Rumah berdinding plastik polybag hitam dan berlantai semen lusuh tersebut berada di Gang Mawar, Desa Pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Untuk kebutuhan makanan didapatkan oleh keduanya dari bantuan para tetangga. Kemudian seperti apa cerita lengkapnya dan seperti apa peran pemerintah setempat untuk membantu ibu dan anak ini? Langsung saja sudah ada Edwardi dari Bangka Pos yang sudah terhubung. Silakan Edwardi, laporannya. Ya, terima kasih rekan Ratu. Ibu Sumiati dan ibu kandungnya Rohila sebenarnya berasal dari kota Palembang yang merantau sekitar 11 tahun lalu ke Kabupaten Bangka mengikuti kakaknya yang bekerja di areal perkebunan sawit. Seiring dengan semakin besarnya anak dari kakak-kakaknya sehingga mereka harus pindah, sebelumnya mereka tinggal di rumah kakaknya. Namun seiring dengan membesarnya anak dari kakaknya, mereka harus pindah, membuat rumah sendiri secara sederhana menggunakan dinding polybag itu. Memang tanah itu memang kebetulan sudah menjadi milik Sumiati yang dibeli dari hasil bekerja selama menjadi pembantu rumah tangga. Jadi selain bekerja di kebun sawit, dia juga pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Namun saat ini Sumiati tidak lagi bisa bekerja karena sedang sakit-sakitan dan juga ada kewajiban sebagai anak dia merawat ibunya yang sudah tua dan juga mengalami kesulitan mendengar sehingga dia memilih untuk tidak bekerja lagi sebagai pembantu rumah tangga. Akibat memang untuk kehidupan sehari-hari mereka lumayan mendapatkan bantuan dari keluarga dan juga dari para tetangga untuk makan sehari-hari. Namun yang jadi harapan mereka adalah agar bisa menempati rumah yang lebih layak. Karena saat kan pemerintah ada program rumah layak huni. Namun mereka memang sudah sering mendapatkan janji-janji dari pihak pemerintah desa akan diusulkan untuk mendapatkan rumah layak huni. Namun realisasi atau kenyataannya sehingga sekarang sudah 3 tahun belum ada realisasinya. Meskipun kata dia hampir setiap bulan itu kadang-kadang ada pihak kelurahan atau kecamatan yang datang untuk mengambil foto rumahnya dan sebagainya. Dan demikian. Halo? Baik, kemudian untuk harapan selanjutnya dari penghuni rumah seperti apa dari Sumiati kepada pemerintah? Oh ya, memang harapan Sumiati kan pada dasarnya ingin agar rumah mereka direnovasi menjadi rumah lebih layak huni menggunakan program pemerintah. Namun hingga saat ini belum tercapai. Tapi sore tadi ada juga dari pihak kecamatan dari Polsek mendatangi rumah mereka untuk memberikan bantuan pakai sembako. Namun juga akan diupayakan juga mengusulkan kembali di tahun 2002 ini untuk program rumah layak huni bagi Sumiati dan ibunya. Baik, terima kasih Edwardi atas laporannya. Kemudian tadi Edwardi juga sempat berbincang dengan salah satu penghuni rumah tersebut, yakni Sumiati. Berikut liputannya untuk Anda. Pernah ibu tanyakan? Tidak pernah. Alasan apa tidak dapat lagi? Katanya tidak dapat lagi itu. 4 kali bu. Ya, mungkin programnya ya, mungkin. Ibu kesini dulu apa ya, mengikut apa? Ayu. Ikut Ayu, ada gawe di sini macam tu. Dia jadi gawe di sini. Sudah tu dah pegawai lagi. Lagi. Gawe apa dulu tu?
sawit lah. Oh, di sawit, bersih-bersih kebun sawit. PRT, pembantu rumah tangga. Oh, juga bantu rumah tangga ya. Karena ibu inilah tua, nggak ada lagi kawan dia di rumah ini kan kasihan. Belakangan minyak goreng menjadi langka di berbagai daerah Tribuners, satu diantaranya di Lampung. Hal ini tentunya berdampak pada banyak pihak termasuk pedagang gorengan. Banyak pedagang gorengan yang terpaksa menutup lapak, tetapi banyak juga yang kemudian tetap berjualan tetapi dengan menaikkan harga agar tetap meraup untung. Lalu seperti apa keluhan dari para pedagang dan seperti apa ketersediaan minyak goreng di Lampung? Ini sudah ada Vincentius Soma yang akan melaporkan. Silahkan, Soma. Iya, terima kasih rekan Ratu. Selamat sore Tribuners. Jadi fenomena kelangkaan minyak goreng ini juga terjadi di Kota Bandar Lampung. Selain itu merupakan isu nasional. Kelangkaan untuk di kota ini sudah terjadi sejak diberlakukannya kebijakan minyak goreng satu harga yakni 14.000 1 liter. Nah, sejak saat itu memang minyak goreng mendadak langka di retail. Bahkan di lokasi pasar tradisional yang sebelumnya stoknya cukup, juga saat ini sedang kekurangan di Bandar Lampung. Untuk harga memang dari stok-stok yang tersisa di pasar-pasar tradisional, bahkan sempat ditemui harganya yakni sampai 50.000 untuk ukuran 2 liternya. Kondisi demikian membuat beberapa pedagang gorengan berkeluh, bahkan diantaranya juga memutuskan untuk tutup. Pedagang mengeluh karena memang selain langka, tingginya harga minyak goreng dari stok-stok yang tersedia di pasar juga tidak mampu ia cukupi, sehingga beberapa pedagang yang masih buka terpaksa menaikkan harga dagangan. Ya, dari yang biasanya 1.000 per buah menjadi 1.250 sampai 1.500 per buah gorengannya. Dari pemerintah sendiri belum ada, pemerintah kota ya, belum ada langkah terkait kelangkaan tersebut. Hanya saja pemerintah setempat sedang berupaya untuk merangkul pihak-pihak dari instansi vertikal baik itu swasta maupun BUMN untuk menghadirkan pasar murah dengan bahan dagangan minyak goreng. Orientasinya adalah 3 kali dalam kurun waktu ibadah Ramadan nanti, di mana di masa ibadah Ramadan nanti dinilai kebutuhan minyak goreng akan tinggi-tingginya. Begitu rekan Ratu. Baik, terima kasih atas laporannya dari Soma Tribun Lampung, Tribuners. Kemudian tadi Soma juga sempat berbincang dengan salah satu penjual gorengan bernama Ani. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan kondisi minyak goreng yang sangat langka ini, Bu. Heran ya, negeri udah kayak gini minyak dilangka-langkain. Aturan pemerintah dilihat ya, kan diisu di mana-mana minyak udah susah. Kita ada harga tapi nggak ada barang. Itu yang ini. Sedangkan di Lampung mana di Pringsewu ketemu Indomaret nimbun minyak. Nah di sini belum disidak. Ya harus ditindaklanjutin Mbak Om. Kalau Kasian kita rakyat kecil kan. Kalau kita terakhir beli berapa Bu harganya? Beli kemarin ya 38-an. 38 seliter. Oh, enggak, yang 2 liter. 2 liter. Itu kemarin yang udah ada di pasar 50 yang 2 liter. Ini mau jual untungnya berapa lagi kalau udah harga segitu? Kalau kita ngakalin dari bahan pokok yang mahal itu gimana Bu dan langka? Naikin. Harganya dinaikin ya? Dinaikin. Ya kalau sama aja, dinaikin harga barang minyaknya mahal. Sebelumnya kita jual berapa sih Bu gorengannya? 12.000. Sekarang jadi 12,5. Perbaikan Jalan Gubernur Syarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, hingga kini masih dalam proses pengerjaan. Jalan yang berada di bawah kewenangan Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN. Wilayah 11 Kalimantan Selatan ini ditargetkan selesai di Agustus 2020 nanti. Untuk melakukan perbaikan jalan tersebut menghabiskan anggaran sebesar 147 miliar rupiah yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Dengan adanya perbaikan, beberapa jalur harus dialihkan Tribuners. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Milna Sari dari Banjarmasin Pos. Silakan Milna Sari laporannya. Ya, Ratu.
Ya, Ratu, perbaikan proyek pengerjaan Jalan Gubernur Sarkawi ini sendiri merupakan proyek multi-year yang dikerjakan dalam beberapa tahun yang dimulai dari 2021 kemarin dan akan berakhir di Desember 2022 ini. Proyek ini sendiri berakhir di Desember ini, namun dari kontraktor sendiri rencananya akan menyelesaikan proyek pengerjaan pada Agustus ini atau sebelum target, dan kemudian akan dilanjutkan dengan pemeliharaan selama beberapa bulan hingga Desember di 2022 ini. Begitu, Ratu. Dan Baik, ya, silahkan Milna. Iya, dan untuk perbaikan ini sendiri dilakukan karena untuk penanganan pasca banjir besar di awal 2021 kemarin di Kalimantan Selatan yang mengakibatkan Jalan Gubernur Sarkawi mengalami kerusakan parah sehingga tidak bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4 dan roda 10, sehingga dilakukan penanganan oleh Balai Pelaksana Jalan Wilayah 11 Kalimantan Selatan yang saat ini kondisinya sudah 65% lebih yang saat dipantau oleh DPRD Kalimantan Selatan atau melebihi target pengerjaan di awal tahun 2022 ini. Jalan Gubernur Sarkawi ini sendiri dilakukan peninggian badan jalan agar tidak terendam saat terjadi banjir di Kecamatan Gambut maupun Kecamatan Sungai Tapu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Namun untuk pengendara sendiri di Jalan Gubernur Sarkawi ini sendiri pada malam hari kondisinya tidak ada PJU dan ada pengalihan jalan dari satu jalur ke jalur lain, sehingga pengendara harus berhati-hati karena tidak ada PJU pada saat malam hari. Begitu, rekan Ratu. Baik, terima kasih Milna atas informasinya. Tribuners, untuk Anda yang hendak melintas di jalan ini sebaiknya hati-hati ya, karena sedang dalam perbaikan, dan tadi seperti yang disampaikan Milna masih ada banyak yang kurang diberi rambu-rambu. Begitu. Terima kasih Milna. Ya, terima kasih. Kemudian Tribuners, aksi bersih-bersih sampah plastik dilakukan di Kota Sorong, Papua Barat. Kegiatan tersebut dilakukan oleh komunitas Misol Baseftin yang bekerja sama dengan sejumlah organisasi masyarakat. Langkah itu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang akan terjadi di nanti tanggal 21 Februari 2022. Seperti apa jalannya acara bersih-bersih sampah plastik tersebut? Sudah ada Safwan di sana. Safwan? Ya, selamat malam, Ratu. Baik, Safwan, silakan dengan informasinya. Ya, baik Ratu dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa sejumlah komunitas yang tergabung dalam komunitas yang langsung dimotori langsung oleh Misol Baseftin menggelar aksi bersih-bersih sampah di sejumlah titik di Kota Sorong. Pada hari ini sendiri aksi bersih-bersih sampah dilaksanakan di kurang lebih 5 titik di Kota Sorong, yang mana dimulai dari wilayah Surya, Kuda Laut, Klademak, Halte Dom, Sorong, dan juga Taman Sorong City, Kota Sorong, Papua Barat. Aksi ini dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang akan dimulai pada tanggal 21 Februari besok. Dan perlu diketahui bahwa aksi ini juga langsung dilakukan kampanye hashtag plastik terasik, yang mana dalam arti bahasa Indonesia itu plastik tidak asik, dan mereka ingin menyampaikan pesan bahwa mulai saat ini masyarakat di Kota Sorong sudah harus sadar dan juga sudah harus ambil bagian dalam menyelamatkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Sebab kalau misalkan sampah plastik yang hanya dipakai sekali, dibuang dan berserakan di jalan, bisa saja dihanyutkan melalui air dan juga langsung ke laut, dan
secara otomatis akan dikonsumsi oleh ikan dan ikan tersebut akan dikonsumsi kembali oleh kita sendiri dan secara otomatis kita juga bisa secara sadar kita akan mengkonsumsi plastik yang kita buang tersebut sehingga merusak kesehatan di diri kita sendiri. Dan dalam aksi tersebut hadir juga BKSDA Provinsi Papua Barat yang mana mereka turut menyampaikan apresiasi kepada anak-anak muda di Kota Sorong yang telah punya kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan mereka berharap agar aksi ini tidak sampai sebatas organisasi-organisasi yang terlibat pada aksi hari ini, namun bisa berlanjut hingga ke masyarakat di Kota Sorong dan juga Papua Barat. Demikian, Ratu. Baik, kemudian Safwan, untuk aksi bersih-bersih ini akan berlangsung selama berapa hari kah, atau nanti sampai di tanggal 21 Februari atau hanya cukup untuk hari ini saja, Safwan? Iya, berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari lapangan, aksi bersih-bersih ini memang dilakukan cukup hari ini saja, namun sebelumnya ada beberapa aksi, yaitu aksi gambar dan juga rencananya akan dilakukan aksi pemutaran film di Raja Ampat dan juga wilayah Kota Sorong nantinya, begitu, Ratu. Baik, terima kasih Safwan untuk informasinya. Tadi Safwan juga sempat berbincang dengan partnership staff Misol Basaftin. Ada Innocent F. Jacobus, ini berikut liputannya untuk Anda. Melalui Bank Sampah Sorong Raya, kami aktif dalam penyadartahuan tentang isu lingkungan, terutama masalah plastik sekali pakai. Jadi hari ini di tanggal 19 Februari 2022 kami mengadakan kegiatan clean up melibatkan pemerintah setempat, instansi lainnya, lembaga-lembaga terkait, sama komunitas Sorong Raya. Nah, kebetulan ada 5 titik yang kami lakukan kegiatan clean up, dan itu yang pertama dari Surya, habis itu dari Kuda Laut ke Klademak ke Haltedom, dan sekarang yang pusatnya di sini. Ya, di sini Bandara Deo. Bandara Deo yang terlibat dalam aksi clean up di sini adalah komunitas motor, dari beberapa komunitas motor termasuk Ninja 250, CBR, terus ada komunitas sepeda dari ISI dan Bike to Work juga, dan 2 tak dan dari BKSDA. Ini kami masih akan kembali lagi di Tribuners dengan informasi lain dari provinsi lain di Indonesia. Tetap bersama kami di Live Update Petang. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bung Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti.
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernisa? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernisa? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernisa? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Terima kasih Anda masih di live update petang Tribuners Sabtu 19 Februari 2022 bersama saya Ratu Sejati. Masih dari Sorong Tribuners, harga kedelai akhir-akhir ini mengalami kenaikan.
hingga membuat sejumlah produsen tempe di Kota Sorong, Papua Barat mulai mengeluh. Hal ini karena kenaikan harga tersebut berdampak pada beban pengeluaran produsen yang lebih besar bila dibandingkan dengan pemasukannya. Lalu seperti apa keluhan dari para produsen dan seperti apa cara mereka untuk menghadapi hal ini? Langsung saja sudah ada Safwan yang siap melaporkan. Safwan, silahkan. Ya, baik. Ratu dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari kembali lagi dengan saya, reporter tribunpapuabarat.com, melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa terkait dengan kenaikan harga kedelai di pasaran beberapa hari belakangan ini, sejumlah produsen khususnya produsen tempe di Kota Sorong sendiri mulai mengeluh terkait dengan beban pengeluaran yang lebih tinggi daripada pemasukan. Sebelumnya mereka mendatangkan kurang lebih per karung khususnya untuk kedelai bisa sekitar 50 kilo dalam satu karung yang dibanderol seharga 560.000 per karung. Saat ini harganya mulai tinggi sekitar kurang lebih 580 maksud saya per karung. Harga ini membuat mereka mulai merasa keberatan dan mengalami kerugian, sehingga untuk menginisiasi hal tersebut, mereka dalam kondisi seperti begini, mereka melakukan membuat inisiasi lain sehingga bisa bertahan di tengah situasi lonjakan harga kedelai. Yang dulunya mereka membuat tempe dengan ukuran dengan berat sekitar 4 ons. Saat ini mulai mereka turunkan beratnya kurang lebih 3 ons untuk bisa memperoleh keuntungan di tengah melonjaknya harga kedelai di pasaran, begitu Ratu. Baik, terima kasih Safwan atas informasinya, dan Tribuners, mari kita dengarkan curahan hati dari seorang produsen tempe di Kota Sorong bernama Arni. Berikut liputannya untuk Anda. Sangat mengalami penurunan dalam penjualan kami karena efek dari kenaikan kedelai ini. Karena disebabkan mungkin daya beli masyarakat pun berkurang. Begitu. Terus kami produsen tempe tahu ini dalam penjualan itu yang biasanya untuk satu karung itu kan isinya 50 kilo. Itu 50 kilo itu yang biasanya cuma harganya 560, sekarang tuh naik jadi 580.000 per karungnya. Per karungnya. Terus ada tidak macam dulunya kita produksi dia kedelai tempenya dengan ukuran sekian, harus karena harganya mulai naik sehingga produsen di Kota Sorong sendiri menurunkan itu ukurannya. Makanya dari itu kita produsen tempe tahu ini harus pintar-pintar supaya kita bisa bertahan bisa bertahan dan dapat paling tidak kembali modal gitu, tidak sampai merugi dengan kenaikan harga kedelai ini. Karena kita menyiasati dengan cara harga tetap untuk penjualan tempe tahu. Berapa? Tapi dari 4.000 itu yang ukurannya agak besar sekarang dikurangi. Jadi sekitar berapa? Sekitar berapa itu? Untuk apanya? Ukurannya. Ukurannya ya mungkin yang biasanya satu bungkus itu mungkin 3 on lah. 3 on. Jadi 3 on. Yang dulunya berapa? Hampir 4 on. Dulunya 4 ons. Beratnya ya? Beratnya. Berat 4 ons ya.
Pintar-pintar dari si penjual itu saja, Iya, supaya bisa menutupi produksinya toh. bertahan di tengah-tengah kenaikan harga ini. Harga kedelai ini. Jumat 18 Februari 2022 lalu, Pasar Sayung di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dilanda kebakaran. 3 bangunan habis terbakar. Tribuners terdiri dari 2 kios ikan basah dan 1 gudang sembako. Seperti apa kondisi saat ini pasca kebakaran? Sudah ada Reza dari Tribun Jateng. Reza, silakan laporannya. Baik Ratu, kejadian tersebut menandakan kali keduanya di Kabupaten Demak ini terjadi kebakaran di pasar. Yang pertama pada Januari lalu yang di Pasar Karangawen, dan saat ini terjadi di Pasar Sayung. Namun kebakarannya tersebut atau efeknya tidak terlalu besar seperti yang di Karangawen sebelumnya. Ini hanya beberapa kios yang mengalami kebakaran. Kemarin kejadian tersebut terjadi saat sekitar pukul 21 ya, 21 itu warga setempat ataupun pedagang setempat menduga bahwa kebakaran atau api semula itu muncul dari kabel yang mengalami korsleting di salah satu kios milik Ibu Suripah. Itu adalah kios sembako, sedangkan 2 di sebelahnya itu kios ikan. Jadi di sana di area pasar ikan seperti itulah. Lalu muncul api dan kemudian api cepat membesar dan pemadam kebakaran pun langsung datang ya dengan 2 mobilnya untuk memadamkan api. Tak lama kemudian sekitar 1 jam api bisa padam dan tidak ada korban jiwa juga, tidak ada korban luka. Bangunannya pun tidak sampai runtuh ya. Kerangka-kerangka, jadi yang ludes di sana hanya barang-barang seperti sembako dan alat-alat perdagangan yang lain. Hingga kini area tersebut dipasang garis polisi dan para pedagang, polisi dan instansi terkait masih mendata kerugian yang dialami oleh para pedagang. Dan saat ini, sejauh ini yang dapat diketahui kerugian itu mencapai lebih dari 50 juta rupiah. Itu Ratu. Baik, terima kasih Reza atas laporannya hari ini. Berikutnya, Tribuners, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Sulut melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dinas di Kabupaten Bolmong. Mulai dari mesin hingga pajak kendaraan diperiksa. Kendaraan yang diperiksa adalah kendaraan dari setiap OPD hingga pengadaan di setiap desa. Selengkapnya sudah ada Nilton di sana yang sudah siap dengan informasinya. Silakan Nilton. Baik, rekan Ratu. Terima kasih untuk kesempatannya. Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Utara sudah melakukan pemeriksaan selama 2 hari di Kabupaten Bola Mongondo terhadap kendaraan dinas yang ada di setiap OPD maupun pengadaan kendaraan dinas yang ada di setiap desa. Jadi kurang lebih ada 533 kendaraan yang diperiksa selama 2 hari, dan itu diperiksa secara bergantian mulai dari setiap OPD maupun setiap desa. Nah, pada saat pemeriksaan selama 2 hari ini ada beberapa temuan yang ditemukan oleh BPK. Salah satunya adalah banyak kendaraan dinas baik di desa maupun di OPD yang sudah telat membayar pajak, hingga ada juga yang pajaknya sudah tidak dibayarkan sama sekali dan sudah mati pajak lagi. Dan ini menjadi catatan penting dari BPK terhadap pemerintah Kabupaten Bola Mongondo. Dan yang telat pajak ini bukan hanya kendaraan roda 2, melainkan kendaraan roda 4 juga ditemukan telat pajak. Dan dari data yang kami terima, kurang lebih ada sekitar 30-an lebih kendaraan di hari pertama. Sedangkan hari kedua laporannya kami belum mendapatkan laporan terkait laporan telat pajak di hari kedua. Nah, untuk temuan terkait banyaknya kendaraan yang belum membayar pajak ini, Bupati Bola Mongondo Yasti Supriyo Mukago sudah menginstruksikan kepada semua jajaran maupun setiap desa yang belum membayar pajak untuk segera menyelesaikan pembayaran pajak
karena kendaraan dinas adalah salah satu aset yang dititipkan oleh pemerintah kabupaten di masing-masing SKPD maupun desa. Jadi Yasti juga menyesalkan banyak sekali kendaraan dinas yang tidak bayar pajak, dan ini merupakan salah satu kekecewaan terbesar Yasti kepada setiap OPD maupun desa yang ada di Bolmong. Selain itu kan Ratu, selain terlambat pajak, beberapa kendaraan juga sudah ditemukan tidak bisa dipakai lagi, seperti baterainya sudah tidak ada atau mesinnya sudah rusak. Dan BPK sudah memberikan catatan kepada pemerintah kabupaten terkait temuan-temuan ini. Sekian rekan Ratu. Baik, terima kasih Milton atas laporannya petang ini. Berikutnya, Tribuners warga Batu Alus Selatan melakukan protes lantaran jalan di wilayahnya rusak dan tak kunjung diperbaiki. Aksi protes itu dilakukan dengan menanam pohon pisang serta menebar ikan lele di jalanan. Selengkapnya sudah ada Tommy dari Tribun Timur. Silahkan Tommy, informasinya. Baik, Ratu, warga di Lembang atau Desa Batu Alus Selatan, Kecamatan Selatan, Kabupaten Tanah Toraja mengeluhkan akses jalan di wilayahnya yang kian rusak parah. Meski kondisi semakin memprihatinkan, hingga kini tak ada perhatian untuk perbaikan akses jalan dari pemerintah Kabupaten Tanah Toraja. Lantaran kesal dengan tidak adanya perbaikan jalan, warga pun melakukan aksi protes dengan menanam pohon pisang, menebar ikan di jalan yang tergenang air, dan beberapa juga anak-anak berenang di jalan yang tergenang air. Memang Ratu dan Tribuners, berdasarkan pantauan kami, kerusakan jalan di Lembang Batu Alus Selatan terjadi merata. Kerusakan terjadi khususnya di Kampung Katapi, Buntu Toraya, Tamporan, hingga Dusun Barua. Kerusakan jalan di wilayah ini cukup memprihatinkan, di mana jalan berlubang, bahkan membentuk kubangan yang berukuran besar. Belum lagi jalan retak dan berlubang, dan khususnya saat hujan terjadi, jalan tergenang air. Pengakuan warga, kerusakan jalan ini sudah berlangsung sekitar 20 tahun. Menurut warga, pengaspalan terakhir dilakukan pada tahun 1996. Pemerintah setempat sendiri telah mengupayakan untuk mengusulkan kerusakan jalan ini melalui musyawarah Lembang atau musyawarah desa. Namun hingga kini usulan yang dilakukan tak kunjung terrealisasi. Kepala Lembang bernama Pradian mengaku ingin memperbaiki jalan menggunakan dana desa, namun status jalan tersebut bukan jalan desa. Kemudian ia mengharapkan agar dari kondisi jalan yang rusak ini segala mendapat perhatian dari pemerintah setempat, mengingat jalan tersebut merupakan akses utama warga dan juga merupakan jalur strategis menuju Bandara Toraja di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja. Ratu. Baik, terima kasih atas laporannya Tommy. Tadi Tommy juga sempat berbincang dengan Kepala Lembang Batu Alus Selatan, Pradian Rizky Londong Alu. Berikut liputannya untuk Anda. Boleh buat masyarakat saya bikin aksi begini karena sudah muak, Pak. Dari zaman saya SD di aspal sampai sekarang tidak pernah di aspal, Pak. Tiap tahun kami usulkan musrembang, tapi tidak pernah ada. Selalu anggaran dialirkan tempat lain. Padahal ini akses paling strategis dengan adanya Bandara Buntu Kuni menghubungkan Toraja Utara, Tanah Toraja, maju ke Nrekang. Kalau orang Toraja Utara mau ke Bandara Buntu Kuni, itu tidak butuh waktu lama, Pak. Paling tinggi 45 menit dari Toraja Utara sampai ke BBK. Terus ini yang kondisi jalan yang rusak kayak begini Pak Palembang kira-kira berapa kilo? Kondisi jalan rusak ini 1 kecamatan Pak. Karena mulai dari kecamatan masuk di Kecamatan Sanggala Selatan di sini sampai ke perbatasan masuk Kecamatan Mengkendek, khusus Sanggala Selatan tidak pernah disentuh di tengah-tengah. Makanya saya bingung, apakah kami ini Tanah Toraja atau bukan? Ya.
Itu kalau setiap musrembang ini diusulkan apa enggak? Setiap musrembang, Pak. Sudah puluhan tahun setiap musrembang diusul, Pak. Ya. Setiap musrembang. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di live update petang kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Jati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.